Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kali ini yang akan kita tampilkan golok sembelih full tang, full galih sono keling. Cakep motifnya, aksesoris tali sudah rapi banget, warna merah, pakai dural, konstruksi full tang, rapi. Nyabutnya tetap ya, megang begini, ini dijepit, jepit ya, tangan kiri kita itu jepit, tidak menggenggam. Menggenggam begini salah, menggenggam dari atas dicabut begini juga salah, meskipun ada tali, meskipun tebal material ebony. Fungsinya apa? Supaya kita itu mendapatkan sifat refleks yang positif. Refleks positif kita dapatkan ke semuanya. Namanya refleks itu, kalau sudah refleks itu positif, refleks bagus, maka keuntungannya pada diri kita sendiri gitu. Semisal nanti ada kita kedapatan golok yang atau pisau yang ngebuka di sebelah sini di bagian mata bilah saat terkena lembab, air ataupun darah, nah itu aman. Kalau di sebelah sini ngebuka dan kita tarik dengan posisi tangan kiri kita menggenggam begini, nah ini bisa terkena. Nah itu yang dikhawatirkan. Maka cara menggenggam seperti inilah yang bagus ketika kita memegang, mencabut dan menyarungkan golok ataupun pisau. Refleks positif ini yang harus kita dapatkan. Banyak sekali contoh-contoh refleks positif yang kami ajarkan, kami beri edukasi ke sahabat-sahabat GSN yang praktek menyembelih. Semisal cara membawa, mencabut, menyarungkan, cara membawa sebelum dan sesudah menyembelih, cara mencuci di keran, tidak perlu dibas, dipelurut, tidak perlu dengan tangan, tidak perlu, cukup di seperti ini lalu dilap. Dilap pun juga posisinya mengelap bagaimana. Terus selanjutnya saat menyembelih juga kita ucapkan basmalah yang keras, Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Semuanya refleks positif itu yang sering kita ajarkan supaya bisa refleks kepada seluruh sahabat GSN. Oke, ini rapi-rapat ya, cabut begini, ditekan punggung bilahnya. Nah, bentuk bilahnya seperti ini. Konstruksinya full tang, materialnya baja persib. Ini juga termasuk kategori golok sembelih. Model seperti ini, tidak terlalu panjang. Cukuplah kalau untuk gaya dorong. Tapi sebaiknya kalau dorong itu diberi tekanan di sebelah punggung bilah bagian pangkal dengan merapatkan jari jemari. Jret. Lebih enak, lebih memberikan tekanan dan kekuatan.
dibandingkan dengan menggenggam sendiri begini yang secara logika orang berpikir pasti kuat, padahal tidak, akan terjadi gesekan. Di sisi lain, ketika pengikatan leher ini tidak kencang, lambir tidak ditarik kencang, nah sudah menjadi kayak gesek. Apalagi sapi itu ketika pertama kali tersentuh oleh benda tajam baik pisau maupun golok, pasti dia akan memberikan efek atau refleks kejut. Begitu gini langsung cut gitu, dia mengejut. Nah, kalau tarikan kepalanya tidak kencang, tidak dongak pol, tidak dibantu dengan tekanan tangan ataupun alat, nah ini pasti dia akan nekuk dan ngejepit bilah kita baik pisau maupun golok. Itu suatu problem tersendiri yang akan mengakibatkan kita menjadi down, ngedrop kita ketika menggesek begini, jepit, wah susah banget itu, karena uratnya belum terputus begini. Nah itu resiko. Jadi solusinya bagaimana? Pertama, sebaiknya kalau kayak dorong begini, beri tekanan, gerakannya cepat, bilahnya tajam, pasti insya Allah langsung ambiar. Terus leher begitu dongak, dibantu dengan beberapa orang untuk menekan. Bila ada alatnya lebih praktis, kalau tidak ada alat manual ya ditekan sekuat mungkin beberapa orang gitu. Terus selanjutnya menggenggam begini untuk gaya dorong itu lebih kuat, karena itu titik kekuatannya di sini, di lengan dan siku itu lebih kuat, jeret gitu. Untuk model ini ideal banget untuk gaya sembelihan style gaya dorik maupun gaya dorong ke bawah. Material baja per jeep sangat recommended dipakai untuk pisau ataupun golok sembelih jeep apapun bagus. Dipakai untuk tebas juga bagus, tergantung request. Kalau misalkan dipakai untuk tebas, tebalnya ditambah, mata bilah dibuat konveks, sepuhan juga dibuat, ya beda lah semuanya. Kalau peruntukannya untuk sembelihan seperti ini contohnya, dibuat flat, dan sepuhan juga beda tentunya penanganannya. Ini panjang bilahnya 25 cm, panjang bilah 25 cm, dan konstruksinya full tang ya. Untuk terlebarnya 4 cm kurang 1 mili, 3, kurang 2 mili, 3,8. Ketebalan 3,5 mili, tebal 3,5 mili, dan ketajamannya insya Allah ini kita tes di tisu. Ambil satu tisu ini kan isi 2 lembar, langsung kita slicekan dari pangkal, ada sedikit rikaso, perhatikan ketajamannya, set. Masya Allah, lembut dari pangkal hingga ujung, tidak ada bunyi sama sekali dan ngebelok seperti ini. Ini sangat recommended banget, dipakai untuk sembelihan. Kalau ketajamannya bisa slice tisu dengan lembut, slice tisu dengan halus, bisa ngebelah secara merata begini, nah dari pangkal hingga ujung, dan kita belokkan pun dia mengikut. Ini sudah lolos ketika kita ingin mencobanya di RPH untuk sekedar mencoba mengetes ketajaman, mencoba skill kita dengan model lain seperti ini. Mantep banget tajamnya. Bahkan tidak hanya memotong lipatan, tapi juga searah lipatan. Ini searah lipatan ya, untuk tisunya itu searah lipatan. Sudah sering kita sampaikan teknik dan trik cara slice tisu
itu sudah sering di setiap konten-konten kita. Ini yang lebih sulit, tantangan yang lebih sulit adalah searah lipatan. Kalau ini kan ngepotong lipatan, nah ini ada terlihat nampak garis lipatan tisu, itu yang lebih sulit. Harus kita bersihkan dulu mikrobur dari kotoran-kotoran bekas sayatan tisu sebelumnya untuk di level berikutnya, yaitu searah lipatan. Nah, ini tisu kita ambil satu seperti ini posisinya. Kalau lipatannya mengarah ke bawah, ini berarti searah lipatan. Kalau saya memegangnya begini, berarti ini memotong lipatan. Nah, ini yang searah lipatan ini yang lebih sulit tantangannya. Sobeknya lebih sulit, tapi kalau benar-benar tajam dia bisa. Nah, bahkan menggok, masya Allah. Ini tajamnya sangat recommended dipakai untuk sembelihan seperti ini. Ajib banget. Oke, cukup sekedar review golok sembelih full tang material baja Persib. Tanyakan ke admin, stoknya cuma satu-satunya, murah meriah. Demikian akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.